Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat semuanya, para pemirsa Ruang Inspirasi yang selalu senantiasa menyimak video terbaru kami. Pagi ini di hari Minggu yang penuh bahagia ini, saya mau sedikit berbagi tentang review dari sebuah produk, yaitu kompor tanam Modena setelah beberapa bulan saya pergunakan. Selain mereview kompor tanamnya itu sendiri, juga sedikit mereview ruang dapur minimalis ya guys ya. Yuk kita ikutin sama-sama. Oke guys, ini kompor tanam Modena yang sudah beberapa bulan saya pergunakan. Ini kondisinya masih tidak berubah, masih sama seperti awal pada saat pemasangannya. Mungkin biar lebih nyaman, ini wajan ini saya ambil terlebih dahulu ya guys ya, biar saya pindahkan ini. Nah, ini saya tempatkan di bawah saja ini, karena ini sudah ada beberapa rak, ada rak yang khusus untuk operasional hari-hari. Ketika peralatan tidak terpakai, bisa kita parkirkan di bawah meja dapur atau meja kompor ini. Pas tempatnya tepat di bawahnya kompor tanam ini guys. Oke, kita lanjut dulu untuk mereview satu produk unggulan ya di pagi hari ini. Ini setelah beberapa bulan saya pergunakan, dan tentu mungkin kita yang belum mempergunakan akan bertanya-tanya apakah brand dari Modena itu bagus, awet, atau bagaimana ketika kita belum mengetahuinya. Akan tetapi setelah saya mempergunakan dalam waktu yang cukup lama, sudah beberapa bulan, sekitar ada mungkin 3 bulanan kurang lebih, dari evaluasi yang saya lihat adalah overall tidak ada persoalan yang lebih. Hanya saja pada saat pertama kali saya melakukan instalasi, ternyata dari sisi saya sendiri pada saat instalasi selang gas ya, itu saya kurang begitu memperhatikan. Ternyata pas di konektor yang nempel di ujung kompor ini agak kendor, sehingga ada sedikit kebocoran halus dan mengakibatkan gas cepat habis pada saat itu. Namun perihal itu sudah saya perbaiki, sehingga saat ini saya masih menunggu evaluasi lagi apakah dengan sudah tidak adanya kebocoran itu gas akan menjadi awet atau tetap sama saja. Mungkin nanti kita akan lihat setelah gas itu habis. Kemarin saya sempat ganti tabung gas 3 kilo ya, karena yang pertama kali saya masang kemarin itu tabung gas 12 kilo yang estimasi perkiraan saya itu paling tidak 6 bulan baru habis. Ternyata baru 2 bulan sudah habis, dan ini sudah saya ganti. Sementara yang 3 kilo terlebih dahulu yang tidak terlalu lama habisnya kalau dibandingkan dengan yang 12 kilo. Namun sudah saya perbaiki dan nanti mau saya evaluasi lagi setelah itu apakah penggunaan gas terhadap kompor Modena tanam ini sama halnya seperti kompor pada umumnya, atau mungkin ada perbedaan dikarenakan mungkin spuyer ya mungkin spuyer pada kompor ini lebih gede sehingga menghasilkan api yang bagus, yang besar, atau mungkin konsumsi gas itu tetap sama saja seperti halnya kompor pada umumnya. Itu nanti masih akan saya evaluasi lagi. Selain tidak adanya kekurangan yang bisa saya lihat, mungkin kelemahan
yang sudah pasti nampak dalam sehari-hari, namanya ini kompor tanam berbahan kaca ya. Ini berbahan kaca 10 mm atau 1 cm, mereknya Modena. Kemudian memiliki garansi seumur hidup, ini lifetime warranty ya. Jadi tidak ada kekhawatiran kalau kita melihat dari sisi kekuatannya atau keawetannya. Kalau kita melihat dari sisi keraguan apakah dudukan kaca ini akan mampu menahan beban berat atau tidak, ini dari pabrik sudah dihitung semuanya tentunya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran pada saat kita mau memutuskan memilih memasang kompor tanam Modena seperti ini. Selain tampilan yang terkesan mewah dan elegan, mungkin untuk kelemahan yang paling terlihat adalah sebenarnya bukan kelemahan ya, tetapi bagian dari yang perlu kita perhatikan kembali kepada pengguna ya setiap harinya. Salah satunya menurut penilaian saya adalah ketika kita habis memasak hari-hari, idealnya pada saat kita sedang memasak itu kan cenderung ada cipratan-cipratan, misalkan menggoreng ikan atau semacamnya apapun itu kan pasti ada cipratan minyak atau cairan yang lainnya, yang sehingga dengan itu cipratan-cipratan itu pasti akan menempel pada permukaan kompor ini. Jadi kalau tidak rutin untuk dibersihkan setiap selesai memasak itu akan terlihat banget, akan sangat terlihat seperti inilah. Jadi yang seharusnya bisa rapi, bersih, karena selalu pada saat habis memasak itu ada cipratan-cipratan yang menempel pada permukaan kompor ini, sehingga ya sekilas tampilan agak kurang nyaman untuk dilihat. Tapi itu semua sebenarnya bukan sebuah kendala, yang mana itu merupakan hal yang wajar, karena hal seperti ini juga tentu akan berlaku pada kompor pada umumnya. Dan ini juga akan seharusnya menjadi tugas pengguna, yang artinya setiap hari setelah memasak kita harus rajin-rajin untuk membersihkan daripada permukaan kompor itu sendiri. Namun meskipun seperti itu, dengan menggunakan bahan kaca tempered glass 10 mm ini, kompor ini sangat mudah untuk kita bersihkan. Ketika kita hendak mau membersihkan, tidaklah makan waktu banyak dan tidaklah kesulitan untuk membersihkannya, karena ini berbahan kaca, tidak ada potensi karatan, berbeda dengan kompor yang menggunakan bahan stainless steel atau karbon steel. Itu ada potensi karatan, sehingga kalau material yang seperti itu lama tidak dibersihkan maka akan ada potensi karat yang menempel pada permukaan kompor. Berbeda dengan kompor ini, bahan kaca tidak ada potensi karat, sehingga sangat mudah sekali untuk kita bersihkan. Contoh kita mau membersihkan, kita angkat beberapa komponen lainnya termasuk dudukannya. Ini untuk perawatan rutin hari-hari. Mungkin kalau tidak sehari sekali ya bisalah 2 hari atau 3 hari sekali. 2-3 hari sekali tidak sempat ya nggak masalah kalau seminggu sekali. Jadi bisa kita pisahkan ini semua aksesorisnya seperti ini. Jika kotor sekalian dicuci, dibersihkan, dilap, itu lebih baik. Kemudian kalau sudah gundul ya, aksesorisnya sudah tidak ada seperti ini, ya kita tinggal lap-lap aja, tinggal bersihkan aja menggunakan lap kering, atau mungkin kalau sedikit kesusahan kita bisa menggunakan kanebo yang dibasahin. Kanebo yang dibasahin seperti ini, kita coba ya. Nah, kita sekali tarik aja sudah bersih.
cukup nyaman sekali guys menggunakan kompor ini. Meskipun kalau secara harga memang jika dibandingkan dengan brand lain itu sangat jauh sekali, tetapi oleh karena Modena ini brand ternama dan sudah jaminan mutu, ya wajarlah kalau kita mengeluarkan koceng yang sedikit lebih jika dibandingkan dengan brand lain, dikarenakan fitur dan dari keunggulan fitur yang ada ini memang betul-betul kita bisa dapatkan. Selain itu, sisi kualitas untuk keawetan sudah bisa dipastikan. Kalau untuk Modena sudah tidak perlu diragukan lagi, baik itu produk kompor tanam seperti ini, atau mungkin ada dispenser, atau mungkin ada water heater. Yang sering saya lihat itu ya water heater merek Modena itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin hendak memilih kompor tanam atau hendak memasang dan sedang mencari kompor tanam yang cocok, yang bagus, yang awet dalam jangka panjang, itu kira-kira apa, mungkin ini bagian dari jawabannya. Ini sedikit review dari saya setelah penggunaan beberapa bulan ya, sekitar mungkin 3 bulan lebih lah. Jadi kondisi kompor hampir tidak ada bedanya dari pertama kali memasang, masih tetap bagus ya. Mungkin nanti kita tunggu dalam jangka panjang apakah akan mampu sampai bertahun-tahun, misalkan sampai 5 tahun, atau mungkin mampu sampai 10 tahun, atau mungkin sampai 20 tahun, ya kita belum tahu karena ini belum lama saya memasang dan belum lama saya mempergunakannya. Jadi seperti ini guys, untuk membersihkannya tidaklah sulit dan tidak perlu makan waktu banyak. Yang terpenting hari-hari, karena ini permukaan kaca, setelah setiap hari selesai memasak ada percikan air atau minyak apalagi, itu sangat nampak sekali, dan itu memang harus rutin hari-hari setelah kita selesai mempergunakan kompor ini, ya harus rutin untuk kita bersihkan. Jadi masih sangat aman sekali guys. Selain desainnya yang terkesan elegan ya atau mewah, ini juga memberikan kesan tempat yang tadinya kurang luas menjadi luas, tadinya kelihatannya sempit menjadi cukup, karena desain dari kompor ini memang sangat minimalis sekali. Jadi rata dengan meja, sehingga kita memasak juga menggunakan panci yang besar sekalipun tidak terlalu memakan ruang di area meja dapur kita. Jadi seperti itu. Ini bagian dari referensinya. Setelah selesai kita bersihkan permukaan kompor misalkan, nah tinggal kita kembalikan lagi aksesoris-aksesoris yang tadinya kita lepas, sehingga kompor bisa dipergunakan kembali. Dan sebagai informasi juga guys, untuk aksesoris-aksesoris seperti ini, dudukan tungku yang seperti ini itu tersedia spare partnya juga. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir misalkan menggunakan kompor ini terus di kemudian hari ada part yang rusak, seperti misalkan dudukan panci seperti ini, misalkan ada yang rusak terus bingung tidak tahu di mana carinya, ya datang aja ke toko atau store Modena, kemungkinan banyak pasti sedia. Atau jika tidak mau susah ya di all shop ya, di Shopee itu banyak juga yang ada, juga beberapa toko yang menyediakan
spare partnya untuk kompor tanam modena seperti ini. Ini sebenarnya dudukannya di sini, di tungku yang besar ini. Cuman karena kondisi area memasak dan pertimbangan yang lain, sehingga dudukan ini fleksibel lah, bisa kita pindah-pindah. Ini tungku besar, api gede ya. Kita coba nyalakan. Belum pas ini ya. Nah, kita paskan dulu baru bisa kita coba nanti. Nah, seperti ini guys, udah pas, baru bisa kita hidupkan seperti ini ya guys. Bisa kita langsung tekan putar, atau kita putar gini baru ditekan seperti ini. Apinya sangat bagus sekali, stabil, besar, stabil, biru ya. Kalau ada kuning sedikit-sedikit wajar itulah. Kemudian yang kecil sama, langsung kita tekan putar kiri bisa hidup, atau saya lebih sering menggunakan dengan cara seperti ini. Kemudian baru kita tekan baterainya untuk pematinya seperti ini guys. Selera lah namanya, teori menghidupkan ya, suka-suka hati kita nyamannya seperti apa. Kemudian yang satunya kita coba, mau seperti ini langsung ya bisa, atau seperti tadi kita ke kirikan dulu, buka gas, baru kita tekan pematinya seperti itu. Jadi sangat aman sekali guys, sangat aman, nyaman. Idealnya 3 tungku ini yang kepake paling, kalau bersamaan ya paling 2 tungku gede, karena kalau berikut yang tungku kecil, panci kecil itu juga lahannya tidak cukup. Jadi kalau penggunaan bersamaan lebih cenderung tungku yang ini sama yang ini kita gunakan secara bersamaan. Kalau misalkan perlu hanya rebus air untuk masak mie misalkan, ya cukup tungku yang ini karena ini api tidak terlalu besar. Jadi ya seperti itulah, cukup nyaman untuk kita pergunakan sehari-hari, dan untuk kekuatan sudah tidak perlu diragukan lagi. Seperti itu guys. Jadi sangat nyaman, aman, tentu rapi lah, secara pandangan mata enak untuk dilihat ya guys ya. Seperti itu. Oke, kita beralih ke yang lainnya, yaitu sedikit review ruang dapur ya, yang sebelumnya sudah pernah saya bikin konten. Kita lihat jarak jauh saja. Belum begitu ada banyak perubahan. Terlihat di sini dinding yang sebelumnya konten pertama waktu itu belum saya cat, ini sudah saya cat ya, sebelah kulkas itu. Kemudian di samping kulkas ini sudah ada dispensernya. Saya pilih dispenser yang galon bawah karena melihat kepraktisannya saja untuk dipergunakan sehari-hari. Kemudian ini meja dapurnya masih sama karena ini setelannya sudah seperti itu yang saya pilih. Kemudian ini sink ya, untuk cuci piring ya masih sama ini. Ini ya fungsinya, semua fungsi masih berfungsi layaknya cuci piring pada umumnya. Nah ini airnya juga sudah sangat cukup deras, cukup untuk dipergunakan sehari-hari. Ini semua jaringan air di rumah saya ini tanpa menggunakan pompa ya guys. Jadi saya lebih suka tidak melibatkan pompa, karena kalau melibatkan pompa tagihan listrik nanti akan membengkak. Jadi mungkin teman-teman nantinya ada yang penasaran kenapa kok airnya bisa sekencang itu, silakan isi di kolom komentar.
eh, sebanyak-banyaknya jika ingin ada yang saya berikan tips untuk instalasi jaringan air agar air bisa deras dan stabil seperti ini ya guys ya. Ini tanpa pompa ya guys ya, tapi sudah sangat cukup sekali untuk kita pergunakan sehari-hari. Seperti itu guys. Ini biasa wastafel ini atau bak cuci piring atau sink ini ada rak tirisan, ini biasa dipergunakan istri hari-hari setelah mencuci peralatan makan hari-hari, parkir untuk ditiriskan. Kalau sudah selesai ya tinggal ditaruh di raknya pas di bawah bak cuci piring ini. Nah, kita contoh tinggal buka saja seperti ini. Nah, sudah selesai ya, tinggal ditempatkan piringnya di rak di bawah. Nah ini contohnya seperti ini ya guys ya. Nah, jika dirasa sudah penuh piringnya ya tinggal kita kembalikan lagi. Ini konsep saya adalah ruang sempit jadi cukup, ruang sempit jadi luas, yaitu salah satunya. Saya sengaja memanfaatkan segala ruang yang ada untuk saya desain sedemikian rupa sehingga menjadi cukup untuk kita pergunakan sehari-hari. Seperti itu ya guys ya. Nah seperti inilah tata ruang saya. Jadi metode ini sangat efektif, dan meskipun menggunakan material kaca ya tutupnya, ini bagian dari solusi terbaik untuk ketika kita membuat sebuah pilihan, apakah menggunakan plywood atau mungkin multiplat dengan di finishing HPL misalkan, tetap itu bisa dan sangat bagus. Namun kekurangannya adalah material tersebut tidak tahan lembab, karena di area bawah meja dapur khususnya itu pasti ada jaringan air, sehingga sudah bisa dipastikan kondisinya akan selalu lembab, sehingga dengan menggunakan material berbahan dasar kayu itu akan lebih cenderung kurang tahan lama. Lain halnya dengan kita menggunakan kaca seperti ini, ya mungkin akan selamanya atau selama tidak sengaja dipecah atau selama tidak pecah, ya tentu akan tetap bisa dipergunakannya. Kemudian kalau udah selesai semua kegiatan di bawah meja dapur, ya kita tinggal tutup pintunya, maka lampu akan mati. Nah ini metode kulkas yang saya ambil, sehingga saya tempatkan di bawah meja dapur saya seperti ini. Kalau tidak ada kegiatan, mau gelap seperti ini nggak ada masalah. Tetapi ketika kita hendak melakukan kegiatan supaya kita tidak kesulitan untuk mencari barang di bawah meja dapur, ya ini salah satu opsinya untuk kita kasih penerangan dengan menggunakan kontrol lampu atau saklar di setiap pintu yang ada, sehingga setiap kita membuka pintu manapun lampu akan tetap hidup guys. Seperti ini ya. Nah ini dispenser beras ini ya. Nah ini tadi yang saya bilang, tabung sementara saya ganti yang kecil terlebih dahulu untuk melihat atau mengevaluasi seberapa lama kemampuan satu tabung kecil itu, biar saya nanti bisa pertimbangkan untuk normal atau tidaknya kompor ini jika dibandingkan dengan kompor-kompor yang lain pada umumnya. Nah ini dispenser beras di ruang yang sempit seperti ini, masih bisa saya tempatkan beberapa item sesuai dengan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Jika kita mau mengambil beras, ya kita tinggal buka tutupnya, kemudian ini ada gelasnya untuk
untuk mengambil beras. Jika sudah ya tinggal kita tutup seperti ini. Indikator beras masih tersisa berapa bisa kita lihat dari sini. Jadi praktis saja, ini sekitar 5 kilo ini masuk ini guys. Jadi aman lah. Untuk keluarga kecil penuh ini ya mungkin 1 bulan ya baru habis. Tapi kalau keluarga banyak ya mungkin seminggu sudah habis. Kemudian tadi yang saya jelaskan untuk menghindari salah satu kekhawatiran tentang kekuatan untuk pemasangan kompor tanam. Di sini saya tambahkan ini ya, besi holo ya, besi holo galvanis ini. Pas sejajar dengan kaki kompor tanam ini. Sehingga menambah kekuatan, memberikan kekuatan tambahan pada kompor ini. Meskipun desain dari pabrik sudah dihitung sedemikian rupa, namun segala kemungkinan misalkan overload terus pecah, itu segala kemungkinan bisa saja terjadi. Dan untuk menghindari itu ya sekalian saya tambahkan ini besi holo galvanis ya. Jadi sudah sangat membantu sekali untuk menghindari potensi pecah akibat overload. Seperti itu guys. Nah, ini raknya ini di bawah meja dapur, di bawah kompor persis ini ya. Ini ada rak untuk penempatan barang-barang kecil lah, apapun itu yang sekiranya kita butuhkan. Dan ini rak ambalan untuk broko ya, peralatan masak sehari-hari. Seperti itu guys. Jadi kita tutup lah. Selain itu apa lagi ya, belum begitu ada perubahan yang berarti. Di area mesin cuci ya sama, kabinet seperti itu, terus mesinnya, terus areanya sudah saya cat semua. Oh ya, ini lampu emergency ini ya, ada 3 buah lampu emergency yang saya tempatkan, saya standby-kan di sini. Nah ini 1, 2, 3 di sini. Jadi sewaktu-waktu terjadi mati lampu ya kita tinggal hidupkan. Ini lampu charger ya guys ya. Oh mungkin baterai habis ini. Jadi sewaktu-waktu ada pemadaman listrik dari PLN ya kita tinggal hidupkan lampu ini. Jika kita masih mempergunakan area dapur ya. Jadi ini bagian dari backup kita ketika sedang terjadi mati lampu guys. Seperti itu guys ya. Kemudian ya inilah masih sama ini. Ada 2 saklar untuk lampu, 2 colokan untuk blender atau yang lainnya, atau mungkin untuk ngecas HP pada saat sedang memasak. Itulah guys antara lain perjumpaan kita di pagi hari ini. Semoga ini bisa memberikan inspirasi buat para pemirsa. Bagi Anda yang mungkin baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tekan like, komen, dan subscribe agar saya terus bersemangat membuat video di kemudian hari. Terima kasih. Oke guys, itu tadi sekilas rangkuman review kita di pagi hari ini. Salah satu produk unggulan dari Modena yaitu kompor tanam Modena, yang mungkin bagi teman-teman yang hendak memilih sebuah kompor tanam dan bingung menentukan atau memutuskan pilihan mana yang mau diambil, mungkin ini bisa menjadi bagian dari referensi untuk teman-teman. Mungkin seperti itu dulu perjumpaan kita di pagi hari ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tekan like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang menarik di kemudian hari. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.